kalau dulunya kepemimpinan umat manusia itu berada pada Bani Israel, maka diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan peristiwa Nabi Muhammad ya itu memimpin sholat berjamaah di mana makmunnya adalah para nabi dan rasul. Ini sebenarnya memberikan isyarat bahwa kepemimpinan itu telah beralih, ya, bahwa kepemimpinan dunia ini telah beralih ke kepemimpinan umat Muhammad Rasulullah SAW. Peringatan Isra dan Mi'raj itu kan kebanyakan para mubalik, para ulama dan seterusnya itu hanya konsep membahas masalah sholat gitu kan dan seterusnya. Padahal tadi kita sudah jelaskan isyaratnya sangat jelas bahwa di situ ada persoalan kepemimpinan. Insya Allah kita akan bedah buletin dakwah kafah ini yang bertema atau berjudul Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan Islam global. Ini menarik, Ustadz. Yeah. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini peristiwa bukan sembarang peristiwa, istilahnya ya. Jadi pertanyaan saya, dimensi apa yang terdapat pada peristiwa ini sebenarnya, Ustaz? Iya. Kalau kita membaca peristiwa Isra Mi'raj ya secara utuh, komprehensif, paling tidak kita temukan ada dimensi spiritual dan tentu ada dimensi sosial politik ya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Tentu dimensi spiritualnya bahwa salah satu pesan inti Isra Mi'raj adalah kewajiban sholat 5 waktu yang diterima Rasulullah SAW secara langsung tanpa melalui perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha ya. Tentu sholat ini menunjukkan apalagi perintah sholat ini memiliki kedudukan yang sangat menentukan ya pondasi ketakwaan seseorang ya. Ya tentu dalam rangka untuk memikul amanah yang jauh lebih besar, yakni amanah kepemimpinan gitu. Karena itulah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi isti'analah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat ya. Sesungguhnya salat ini ya berat ya kecuali hamba-hamba Allah yang khusyuk. Karena itu memang ada relevansinya ya ibadah sholat ini dengan kepemimpinan ya. Kalau kita lihat di ini kita masih kaji dalam dimensi spiritual ya. Tapi nanti memiliki dampak ya. Misalnya firman Allah di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari ayat ini ya, jadi sholat itu bukan sekedar ibadah yang sifatnya individual, hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hikmah dari ibadah sholat ini agar seseorang muslim itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang diinginkan. Karena itulah kemudian seorang musalli, seorang muslim yang betul-betul menginsyafi, menghayati kewajiban sholat 5 waktu ini akan melahirkan ya sikap sekaligus perilaku, karakter ya manusia yang jujur, yang amanah, yang adil ya. Itu kan lawan dari jujur itu kan berarti ya dusta. Lawan dari amanah itu kan khianat. Lawan dari adil itu kan zolim. Semua perbuatan ini, dusta, khianat, zolim, itu adalah mungkarat gitu kan. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki atau justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat berdasarkan Al-Ankabut ayat 45 tadi itu hikmahnya dalam rangka untuk
ya mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau seseorang itu betul-betul menegakkan sholat, fasalli li rabbika, betul-betul dia sholat karena Rabbnya, maka insya Allah nilai-nilai inilah jujur, amanah, adil. Nah, ini tentu merupakan modal untuk memikul amanah kepemimpinan. Nah, karena itulah memiliki relevansi nanti ya kalau kita kaji dimensi berikutnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dimensi sosial politik seperti itu. Ya. Nah, untuk sosial politik ini saja. Iya. Ya salah satunya tadi spiritual. Ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang aspek mana sebenarnya sehingga peristiwa ini memiliki dimensi politik itu. Iya. Politik itu kan kalau dalam konteks sekarang orang lebih apalagi mengasosiasikan pada kekuasaan. Kan seperti itu. Meskipun dalam Islam sebenarnya politik itu ada lebih dari itu. Ya, yakni ri'ayatus syu'unil ummah. Ya, jadi meriaya memelihara urusan umat. Agar riaya itu bisa maksimal kan mesti ada kekuasaan. Kalau kita lihat dari sisi mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu kemudian memberi pesan bahwa peristiwa ini memiliki dimensi politik. Ya kan? Ketika peristiwa Isra ya, Isra itu kan perjalanan Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu sebelum Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ya kan? Itu Nabi memimpin sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Di mana yang jadi makmumnya itu adalah seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul yang disebut dalam Quran kan memangnya hanya 25 kan? Ya. Tapi dalam riwayat hadis yang sahih itu disebut ada 214.000. Nah, itu Nabi memimpin itu. Kepemimpinan Nabi di dalam sholat berjamaah di mana makmumnya itu adalah para Nabi dan Rasul. Itulah yang dilihat oleh Profesor Dr. Rawas Kal-Ahji di dalam kitabnya Qira'ah As-Siyasiyah li Sirah An-Nabawiyah yang mengatakan bahwa ini memiliki indikasi politik yang sangat kuat ya tentang kepemimpinan umat Islam atas dunia. Kalau dulunya kepemimpinan umat manusia itu berada pada Bani Israel, maka diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan peristiwa Nabi Muhammad ya itu memimpin sholat berjamaah di mana makmumnya adalah para Nabi dan Rasul. Ini sebenarnya memberikan isyarat bahwa kepemimpinan itu telah beralih, ya, bahwa kepemimpinan dunia ini telah beralih ke kepemimpinan umat Muhammad Rasulullah SAW. Isyarat ini kemudian itu terwujud secara konkret setelah Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Kan tidak lama setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan, ya aktivitas dakwah Nabi itu yang paling menonjol adalah Talabun Nusrah. Dari situ ada kemudian peristiwa Bai'ah Aqabah dan seterusnya kan. Singkat cerita, konkretnya isyarat tadi itu ya secara real setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu Rasulullah ya mengambil alih kepemimpinan tanpa pertumpahan darah. Jadi istilah mil hukmi itu berlangsung dengan damai, transisinya sangat luar biasa. Di mana pemimpin suku Aus dan Khazraj itu menyerahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mendirikan daulah Islam pertama di Madinah. Di Madinah itulah Rasulullah SAW itu memimpin masyarakat Muslim maupun non Muslim. Ya, non Muslimnya itu banyak ya. Itu ada Nasrani Najran, ada Yahudi dan Yahudi ini dengan latar belakang kabilah itu sangat banyak sekali, ya kan? Itu dan semua itu dipersaudarakan, ya, diikat dalam Watsiko Madinah, piagam Madinah. Jadi itulah bukti konkret kalau kita kaitkan dengan isyarat tadi peristiwa Isra itu. Jadi kepemimpinan Rasulullah di Madinah itulah realisasi dari isyarat itu. Jadi kalau kita membacanya ya ini adalah peristiwa yang memiliki dimensi politik dan juga kenyataannya seperti itu. Ya, setelah Rasulullah hijrah itulah kemudian kepemimpinan
politik umat atau kepemimpinan global itu berada di tangan umat Islam. Seperti itu. Iya, karena selama ini kan kita secara umum ditahu bahwa Isra Miraj itu ketika Rasulullah ketemu dengan Allah, kemudian dikasih amanah sholat itu tadi, gitu. Dan berkali-kali Rasulullah turun untuk memastikan bahwa kita cuma sholat 5 waktu dalam sehari semalam ini. Ternyata ada juga yang berhubungan dengan dimensi politik. Iya, betul. Mengingat dari penjelasan Ustaz tadi ya, kan tentang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dulu, kemudian sampai juga menjadi imam pada sholat-sholat. Nah, berarti ada histori sebenarnya mengenai kepemimpinan global itu, Ustaz. Iya. Seperti apa sebenarnya itu? Jadi isyarat tadi itu kan ketika Rasul memimpin sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Kemudian dikonkretkan ya ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah terbentuklah Daulah Islam di mana beliau sekaligus ya selain masih membawa kewajiban untuk kenabian, beliau juga adalah pemimpin. Gitu kan? Setelah era Daulah Islam di Madinah berakhir, ya kan? Ya tentu dengan berpulangnya ke rahmatullah Rasulullah SAW, maka kepemimpinan Islam global ini itu mencapai bentuk institusionalnya yang kemudian dalam sejarah itu dikenal, bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu ya dikenalnya dengan istilah khilafah Islamiyah. Gitu kan? Kenapa khilafah? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan jumhuriyah? Ya kan? Kenapa bukan misalnya juga kekaisaran dan seterusnya? Karena para sahabat itu ngerti betul pesan Nabi. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi hendaklah kalian itu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Karena itulah sepeninggal Rasulullah dan era Daulah Islam itu, kemudian bentuk institusi kepemimpinan Islam global itu terwujud dalam bentuk khilafah Islamiyah. Dikenal dalam sejarah pemimpin pertamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Yang menariknya pada masa Umar bin Khattab inilah ya kota Al-Quds itu yang berada di Syam ya itu ditaklukkan. Itu tanpa pertumpahan darah ya. Jadi kota Al-Quds ini kemudian ditaklukkan tanpa pertumpahan darah dan Khalifah Umar menerima kunci gerbang kota Al-Quds ini dari Patriark Nasrani ya, jadi pendeta Sopranius itu. Dan ya Umar bin Khattab ya betul-betul menunjukkan bahwa beginilah pemimpin yang adil. Dia tidak memaksa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di situ untuk masuk ke dalam Islamnya. Dia biarkan. Bahkan ketika diminta untuk masuk ke dalam gereja ya, dan Umar bin Khattab itu ya melaksanakan sholat bukan di dalam gereja. Itu sekaligus untuk memberikan isyarat bahwa gereja ini biarkanlah tetap. Jadi dia berada di sisinya itu. Supaya tidak menjadi alasan bahwa gereja ini nanti suatu ketika akan dirubah jadi masjid. Itu menunjukkan ya bahwa Islam itu tidak memaksa ya, meskipun telah memiliki kekuasaan gitu kan. Jadi inilah peristiwa yang diakui oleh sejarawan muslim maupun non muslim sebagai teladan kepemimpinan yang adil dan beradab. Namun yang menyayat hati dalam sejarah panjang peradaban umat Islam, di bulan Rajab ini, ya, tepatnya tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan 3 Maret 1924, ya, khilafah Islamiyah juga runtuh. Jadi selain Rajab ini ada peristiwa Isra Miraj, ya, dalam sejarah juga ada peristiwa yang sangat menyayat hati. Dan kalau kita baca misalnya teks pidato Syekh Atta bin Khalil Abu Rashta itu ya. Jadi beliau ini ulama besar ya, pemimpin gerakan dakwah global Hizbut Tahrir yang memang memiliki mainstream dakwah ya untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam ya bil iqamatil khilafah. Itu beliau menyebut bahwa peristiwa kehancuran khilafah 3 Maret 1924 itu sama dengan gempa dahsyat ya yang menghancurkan kekuatan politik umat Islam ya. Dan pada akhirnya itulah yang menjadi celah masuk ya penjajahan global yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Karena itulah kemudian
kita diingatkan oleh Rasulullah terkait dengan ya pentingnya mengingat kembali apa sih fungsi kepemimpinan global itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis ya, al-imamu junnatu yuqatalu min wara'i wa yuttaqa bihi. Jadi pemimpin, imam itu dia adalah seperti perisai, junnah ya. Jadi tameng perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepada pemimpin tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena itulah semenjak khilafah ini runtuh di bulan Rajab ya, 28 Rajab tepatnya 1342 Hijriah itu, ya kita melihat umat Islam itu kemudian terpecah ya dalam banyak negara bangsa, nation state. Nah, nation state ini juga sebenarnya kan ya bentuk infiltrasi pemikiran yang dilakukan penjajah. Jadi sebelum mereka itu mengoyak secara fisik ya kesatuan dunia Islam melalui kepemimpinan global kekhilafahan itu, mereka memasukkan dulu paham nasionalisme itu. Pada akhirnya setelah ini disekat dalam nation state ini, negeri-negeri Islam ini kemudian dalam sejarah begitu mudah dia dikendalikan, diintervensi, dijajah. Nah, itulah yang terjadi sejak khilafah Islam ini diruntuhkan hingga saat ini. Nah, salah satu bukti konkret bagaimana umat Islam itu begitu mudah diintervensi, dijajah, ya dizolimi adalah apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Yang sampai hari ini genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel itu ya tak berhenti karena didukung oleh kekuatan kapitalisme global yakni Amerika Serikat. Selain di Palestina ada juga yang menimpa saudara kita misalnya di etnis Uighur di Rohingya gitu kan, ada di Xinjiang dan banyak ya. Jadi konkretnya bahwa semenjak kepemimpinan Islam global ini runtuh, maka umat Islam itu kemudian mengalami pelemahan dan disitulah masuknya penjajahan global kapitalisme hari ini. Wah, luar biasa pengaruhnya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ini tadi sebenarnya mau saya tanyakan kembali. Oh iya. Cuman saya pikir sudah sedikit masuk penjelasan. Iya. Pertanyaan sebenarnya dampak dari kekosongan atas kepemimpinan Islam global ini apa sebenarnya? Oh iya. Jelas ketika umat Islam tidak lagi memiliki kepemimpinan global. Dan itu sama dengan umat Islam tidak memiliki lagi kekuatan, ya kan? Secara internal dan sekaligus pengaruh keluar dalam menata dunia ini, maka pada akhirnya kepemimpinan itu diraih, direbut, bahkan ditata oleh kepemimpinan kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, kepemimpinan kapitalisme global inilah ya yang hari ini secara faktual itu melahirkan kezoliman yang sistemik. Ini wajar karena memang kapitalisme itu ya ideologi yang akidahnya adalah sekularisme. Sekularisme itu kan pemisahan agama dari kehidupan, pemisahan agama dari kekuasaan. Pemisahan agama dari politik. Praktis ya kapitalisme itu hanya menjadikan apalagi kepemimpinannya itu dipandu oleh kepentingan materi, kepentingan modal dan kekuasaan sebagai standar utama di dalam pengambilan keputusan ya. Dan itu bisa kita lihat ya bagaimana konsistensi Amerika menempatkan dirinya sebagai polisi dunia, namun pada faktanya polisi dunia ini bukannya menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat global, tapi dia gunakan untuk kemudian menjaga kepentingan geopolitiknya ya, menjaga kepentingan korporasi raksasa ya yang memang kebanyakan berada di jantung kapitalisme itu di New York ya itu. Dan sekaligus kapitalisme global inilah yang senantiasa membackup genosida terhadap saudara-saudara kita ya. Terakhir kan peristiwa paling memalukan dan paling telanjang kalau dulu 2003 itu ada invasi Irak yang dilakukan Amerika kan dengan alasan yang sebenarnya alasan itu dibuat-buat untuk memburu misalnya teroris atau mencari senjata pemusnah massal dan seterusnya. Dan sampai Irak itu runtuh ya, itu hanya tuduhan palsu ya untuk menjadi alat atau legitimasi penyerangan. Dan sampai Irak hancur tak terbukti. Begitu juga invasi Amerika ke Afghanistan, termasuk kebijakan apalagi memblokade atau memboikot negara-negara yang tak patuh pada kepentingannya. Yang terakhir ini yang
sangat memilukan adalah intervensi politik dan penculikan pemimpin yang dilakukan oleh Amerika terhadap pemimpin Venezuela. Oh iya, yang Ya. baru ini. Iya, yang terbaru ini. Jadi Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya pada Januari 2026 ini, ya, itu diculik. Di sinilah kita lihat betapa dunia ini tunduk pada hegemoni kapitalisme global. 190 negara, termasuk pemimpin di negeri ini, yang konon katanya, ya kan, mau tampil gitu kan dengan latar belakang militer, juga tak bersuara lantang ya mengkritik ataupun kemudian menyalahkan ya intervensi yang dilakukan Amerika terhadap kedaulatan negara lain. Jadi ya dampak nyata dari kekosongan kepemimpinan global Islam ini adalah diambil alihnya kepemimpinan global saat ini oleh kapitalisme, dan kapitalisme ini menciptakan teror dan menghegemoni negara-negara lain, itu kan. Selain itu ya kezaliman kapitalisme global ini juga bisa dilihat dari misalnya apalagi cuitan atau pikiran-pikiran para pakar yang sudah mengakui bahwa kapitalisme ini memang gagal, ya kan, sebagai sebuah ideologi yang gagal untuk menciptakan keadilan, ketentraman, ketertiban masyarakat global. Misalnya pemikir Barat sendiri seperti Joseph Stiglitz, ya, itu peraih Nobel Ekonomi, yaitu di dalam bukunya Globalization and Its Discontents, itu mengakui bahwa kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat hari ini dengan institusi IMF-nya, Bank Dunia dan seterusnya itu justru memperparah kemiskinan, ya, memperparah kemiskinan, jurang pemisah antara kaya dan miskin, ya, bahkan menciptakan ketidakstabilan politik, ya, bukan hanya tatanan global, termasuk di dunia-dunia, termasuk dunia berkembang, ya kan, itu. Stiglitz ini menyatakan bahwa pasar bebas tanpa kendali moral dan keadilan itu hanya menguntungkan segelintir elit global. Begitu juga dikemukakan oleh Thomas Piketty dalam karya monumentalnya Capital in the 21st Century, ya, itu juga mengatakan bahwa secara empirik kapitalisme modern, ya, secara sistematis itu memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin saat tingkat pengembalian modal lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Kan kapitalisme itu kan karena kebebasan memiliki, ya, termasuk kepemilikan umum, akhirnya kekayaan itu, ya, itu tumbuh memang, tapi hanya dinikmati segelintir, ya kan? Itu karena mereka bebas itu mengeruk yang harusnya kekayaan itu milik banyak orang. Jadi sistem kapitalisme ini memang meniscayakan apalagi pengerucutan kekayaan pada segelintir yang akhirnya banyak melahirkan oligarki. Oligarki inilah yang banyak merusak, ya, bukan hanya merusak stabilitas politik, tapi juga negara, merusak tatanan ekonomi, ya. Termasuk kan yang terjadi di negeri kita kan, banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, 3 provinsi. Itu kan bukan sekedar karena curah hujan yang tinggi. Iya, itu karena memang ya rusaknya ekologi kita, ya, bentang alam hutan tropis kita itu tidak mampu lagi menahan. Akibat apa? Kerakusan daripada ekonomi kapitalis dengan watak oligarkinya ini yang memang mengeruk sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikitnya. Seperti itu. Jadi tanda tanya besar sebenarnya ini, Ustaz. Iya. Tanda tanya besarnya apa? Kenapa saya bilang tanda tanya? Karena padahal pemikir-pemikir ini sudah menemukan fakta bahwa kapitalis ini salah gitu. Iya, betul. Tidak benar, tapi kok masih dilakukan itu sebenarnya. Gitu. Apa penyebabnya kira-kira itu, Ustaz? Apakah memang kepemimpinan, sosok pemimpin ini yang tidak paham, yang perlu lebih mendalam lagi tentang Islam itu, atau bagaimana? Jadi begini, salah satu memang apalagi watak kapitalisme itu adalah kemampuan dia berakselerasi. Jadi ketika dia sudah membaca ada di sini misalnya kekurangan, ya, dan bisa memicu misalnya kerusakan secara horizontal dan seterusnya, itu biasanya kapitalisme cepat-cepat melakukan revisi, ya kan? Makanya sampai ada istilah itu apalagi kapitalisme mix kapitalisme, ya kan? Jadi tetap peran negara itu tidak semuanya dilucuti,
Maka kemudian negara mengambil peran ya, untuk tetap menjaga agar kelompok masyarakat yang miskin dan seterusnya ini bisa terbantu. Karena itulah kemudian ya untuk menjaga itu maka mereka berikan bantuan ya, selalu dan ditutupi. Ya, ditutupi itu kan. Fakta-faktanya Ya. itu kurang ini. Karena itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kesadaran ideologis pada umat Islam. Sebab kalau memang hanya sekedar dimunculkan fakta kerusakan empirik, itu sudah banyak kan? Iya, sudah banyak di media-media. Iya, tapi yang tiap hari itu ya betul. Yang paling utama ini adalah membangun kesadaran ideologis umat Islam, bahwa karena kita kemudian tidak mengambil agama kita ini secara totalitas, dan hanya menempatkan Islam sebagaimana pandangan Barat, ya, sekularisme itu. Jadi kita hanya tempatkan Islam sebagai urusan individu dengan Tuhan, maka akhirnya ya kita kemudian seolah tak tertarik untuk mendiskusikan betapa pentingnya perjuangan menegakkan kepemimpinan Islam global. Padahal ini adalah bagian dari dimensi politik yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya perhatikan di dalam peringatan Isra dan Mi'raj itu kan kebanyakan para mubalik, para ulama dan seterusnya itu hanya konsep membahas masalah sholat gitu kan, dan seterusnya. Padahal tadi kita sudah jelaskan isyaratnya sangat jelas bahwa di situ ada persoalan kepemimpinan. Kesadaran inilah harus ditumbuhkan. Karena kita sendiri mundur sebagai pemimpin dari peradaban ini diisilah oleh kapitalisme. Nah, seberapa urgensi sebenarnya ini kepemimpinan Islam global ini, saat karena dilihat kondisi saat ini kan sudah banyak fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa kapitalis ini tidak sejalan dengan kehidupan manusia seharusnya. Gitu. Sangat urgen sekali. Sangat urgen. Iya, sangat urgen sekali kepemimpinan Islam ini. Kenapa? Ya tentu ini adalah wujud kesadaran kita bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah, ya kan, totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita tidak mengambil Islam secara kaffah, hanya sepotong-sepotong, ya, beriman sebagian mengingkari sebagian, ya, maka dampaknya waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari panduan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu penghidupan yang sempit. Itulah yang kita rasakan hari ini. Karena itu kalau kita ingin, ya, kemudian diberikan keberkahan oleh Allah, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran imani ini dulu, ya kan? Bahwa kita harus kembali ke dalam, kembali untuk menjadikan Islam itu betul-betul bahwa Islam itu diturunkan, menata, mengatur semua urusan kita. Dalam konteks kepemimpinan itulah kemudian kepemimpinan Islam itu sangat berbeda dengan kepemimpinan kapitalisme. Kapitalisme tadi yang akidahnya memang sekularisme, maka yang menjadi buruannya ya tentu tentang modal gitu kan, kekuasaan, keserakahan dan seterusnya. Kalau dalam Islam itu kepemimpinannya ya dalam rangka ya riayatu syu'unil ummah, ya kan, yakni melayani umat. Untuk melayani umat ini dengan baik, menghasilkan keberkahan, harus menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kepemimpinan dalam Islam itu bukan sekedar soal kekuasaan. Tapi bagaimana kekuasaan itu dikhidmatkan untuk ya menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kalau kita tidak bertahkim, berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, ya kita dicap kafir. Bahkan di ujung ayat yang lainnya itu disebut wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Yang menariknya kepemimpinan Islam ini ya dengan dasar tadi ya, dengan dasar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kepemimpinan ini bukan, kalau saya bukan sekedar alternatif, memang solusi di tengah banyaknya kezaliman hari ini, kekacauan dunia hari ini, ya kan? Itu dan ketidakstabilan. Karena itulah kepemimpinan Islam ini sangat urgen. Karena dia hadir
ya, itu dalam rangka untuk menggeser peradaban yang sudah tidak irasional, ya kan? Yang kita lihat tadi betapa nurani kita itu terganggu melihat ketidakadilan kan? Ada satu kekuatan yang mudah mengacak-ngacak kedaulatan negara lain kan? Dalam sejarah yang panjang khilafah Islam itu tidak pernah seperti itu. Dia datang dalam rangka litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, ya kan? Untuk mengeluarkan manusia dari zulumat kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah Islam itu kemudian melakukan futuhat dalam rangka goal, gospel and glory, enggak ada. Tapi dalam rangka memberikan keadilan, ya kan? Ketentraman yang semua itu bersumber pada wahyu, bukan pada nafsu. Karena itulah mengapa kepemimpinan Islam ini menjadi sangat urgen buat kita, ya? Karena kepemimpinan ini insya Allah menawarkan kepemimpinan yang adil, independen, kemudian bebas dari dominasi modal serta hegemoni militer, ya kan? Karena itu selama khilafah Islam sebagai kepemimpinan global ini belum tegak, maka dunia akan terus ya dirundung banyak masalah, berada dalam lingkaran kezoliman yang seolah tak berujung, ya kan? Pada akhirnya ya apa yang selama ini kita dengar narasi tentang keadilan itu hanya sekedar omong kosong saja, gitu. Hanya saja yang menarik itu ucapan Profesor Dr. Rawas Kal-Ahji ya di dalam kitabnya itu. Jadi beliau mengatakan kalau kita ingin mewujudkan kepemimpinan Islam global, maka membutuhkan dua syarat utama. Yang pertama, mesti ada sistem yang menerapkan Islam secara kafah. Itu tadi ayatnya kan. Yang kedua, ya mesti ada pemimpin yang amanah, ya kan? Pemimpin yang amanah. Kan di dalam Quran memang diperintahkan itu. Jadi yang pertama itu mesti ada sistem dulu. Yang kedua pemimpin yang amanah, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu kan perintah, ya kan? Jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat-amanat yang disematkan kepadamu. Lawan dari khianat kan amanah kan? Ini kan ayat berarti menyuruh pemimpin itu untuk amanah. Jadi kalau dua ini hadir, yakni sistem Islam yang kafah, yang kedua pemimpin yang amanah, yang adil, yang independen, yang punya nyali, insya Allah kepemimpinan Islam global itu bisa terwujud. Iya, sangat jelas saya pikir Ustadz ya. Bahkan kaget buat saya. Kenapa? Karena ternyata peristiwa Isra Miraj itu tidak semata-mata peristiwa pertemuannya antara Rasulullah dan Allah. Betul, ternyata ada dimensi politik juga, gitu. Sebagai penutup ini Ustadz, apa yang kiranya bisa disampaikan oleh Ustadz terkait dengan kondisi saat ini, bahwasanya kapitalisme masih dijalankan sampai saat ini, mengingat bahwa urgensi atas kepemimpinan Islam global ini menurut penjelasan tadi Ustadz memang sangat urgen sekali. Bahkan kita sudah berapa tahun ya kita sudah nggak tegak 105 tahun. 105 tahun, wah, luar biasa. Bagaimana penutupnya Ustadz kira-kira? Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab ya, yang biasanya diperingati umat Islam ini, jadi tidak hanya memiliki pesan kuat tentang kewajiban sholat 5 waktu, tapi juga ada pesan ilahiyah kepada umat Islam agar senantiasa menegakkan kepemimpinan Islam global, ya. Yang tadi sudah dijelaskan isyaratnya itu ketika Nabi memimpin sholat berjamaah para Nabi dan Rasul, itu kan berarti peralihan kepemimpinan. Karena itu sebenarnya apakah potensi kembalinya kepemimpinan Islam global itu ada dan kuat? Ada dan sangat kuat sekali, karena kita umat Islam hari ini menyimpang agama yang sangat luar biasa. Kan kekuatan kita sebenarnya kan bukan sekedar pada materi sumber daya alam negeri-negeri Islam, tapi pada kekuatan Islam ya, itu sebagai sebuah din yang sempurna. Kalau umat Islam menyadari, ya kan, bahwa peradabannya bisa tegak tanpa mengikuti ajaran yang lain, ya kan? Karena itulah selain kesadaran kewajiban sholat 5 waktu, kita juga harus punya kesadaran ideologis. Mari kita tinggalkan sekularisme, pemahaman yang selalu mendikotomikan
bahwa seolah dalam ruang publik agama tidak dibutuhkan. Kita buang itu. Kita buang demokrasi, ya, yang sebenarnya itu adalah ideologi impor dari Amerika terhadap dunia Islam yang sangat mematikan. Ya, sangat mematikan sekali. Karena itu yang kemudian menstop, ya kan? Itu kedaulatan Allah Subhanahu wa taala berganti menjadi kedaulatan rakyat, ya. Jadi cuma membangun kesadaran ini butuh perjuangan. Perjuangannya gimana konkret? Dakwah. Dakwah inilah ya yang punya peran sentral untuk membangun kesadaran masif di tengah masyarakat, tinggalkan sekularisme, tinggalkan demokrasi, tinggalkan semua turunan dari ideologi kapitalisme yang telah membelenggu, ya kan, pikiran kita. Sejatinya bahwa kita ini hanya memiliki Islam yang kafah ini yang menata kehidupan kita. Kalau umat Islam sudah memiliki kesadaran ini dan terus kesadaran ini menggelinding di tengah umat menjadi sebuah kekuatan, maka insya Allah perubahan itu akan terwujud, ya. Dan umat ketika sudah sadar bahwa ternyata kepemimpinan kapitalisme global itu hanya melahirkan, ya, ketidakstabilan, melahirkan ketidaktertiban, melahirkan kemudian ketimpangan, kemiskinan, melahirkan kemudian oportunistik, ya, pada pelaku politisinya dan seterusnya, ya, maka kita kembali ke pangkuan Islam, Islam yang insya Allah dengan pemahaman kita yang utuh, ya, terhadap Islam ini, ya, akan kemudian memberikan spirit semangat pada kita untuk berjuang, bahwa hanya dengan dakwah insya Allah kita bisa merubah dunia ini, ya, tentu dengan membangun kesadaran umat. Saya kira itu yang harus kita ambil peran, ya. Jadi momentum Isra Mi'raj ini selain lebih mengokohkan pemahaman tentang kewajiban sholat lima waktu, juga adalah kewajiban kita untuk mengambil peran dalam dakwah, menyadarkan umat bahwa Islam punya kepemimpinan global yang namanya khilafah Islamiyah, tapi itu hanya bisa diwujudkan kalau umat Islam memiliki kesadaran untuk balik pada Islam. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa terwujud, Ustaz, ya. Insyaallah. Ya. Jadi pemirsa podcast Lantai Atas, sesuai dengan penutup dari Ustaz Herudin tadi, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya menjadi pengingat atas kewajiban umat Islam dalam sholat 5 waktu itu, tetapi kita juga ternyata mendapat pengetahuan bahwa Isra Mi'raj ini memiliki dimensi politik, dan itu merupakan urgen buat kita umat Islam, sehingga dakwah kafah ini, buletin kafah ini hadir dalam bentuk cetak dan elektronik. Dalam untuk mewujudkan itu tadi, impian kita sama-sama bagaimana menyadarkan umat atas Islam yang kafah itu seperti apa. Jadi saya pikir cukup, Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jadi buat pemirsa podcast Lantai Atas, kita akan hadir tiap pekan di Jumat insya Allah, dan buletin kafah juga hadir di 2 media, yakni media cetak dan elektronik. Teman-teman bisa download nanti. Akhir kata, saya Muhammad Senori, saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.